Dicap salahi wewenang provokasi prajurit marah ke Effendi Simbolon, Kodi KSAD Dudung kubur mimpi jadi Panglima TNI. Silakan kalian tergerak, berdayakan itu KPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian dari sini Simbolon. Masif, lakukan, nggak usah ada yang takut. Ya, takut kalian coba dan segala macam, saya tanggung jawab. Hai, Effendi Simbolon, kami Babinsa Koramil 06 Muara Siang, Kodim 0420 Sarko, tidak terima dengan perkataan kejimu. Kami bukan gerombolan yang kamu sebut. Saya, Mayor Infanteri Usman, SAG MPDI. Hei Effendi Simbolon, kami bukan prajurit gerombolan. Darah kami rela tumpah untuk NKRI. Akan kami hancurkan siapa yang mengganggu persatuan kami. Ini jelas-jelas tidak spontan. Jelas-jelas tadi kita dengarkan sendiri, kagetnya kita semua ternyata ini diperintahkan oleh Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi sekali lagi ini bukan kemarahan TNI, tapi kemarahan Kepala Staf Angkatan Darat dan para personil Angkatan Darat. Kan yang dijual nama TNI terus nih. Saya pilih dari depan, ini bukan TNI. Ini TNI Angkatan Darat yang marah gitu. Nah, kemarahan ini haruskah kemudian membuat Kepala Staf memerintahkan menggunakan, dia tertinggi loh di Angkatan Darat hari ini, itu dilarang, itu penyalahgunaan wewenang, itu kalau di luar negeri hukum mati. Saya bayangkan kalau kemudian ternyata setelah ini kemudian katakanlah misalnya atas nama kewenangan Presiden, Pak Presiden mengirim nama Pak Dudung. Itu sebenarnya saya cuma berharap bahwa hal itu tidak terjadi. Harusnya paling tidak Kepala Staf Angkatan Darat itu akan menyadari bahwa ini telah salah langkah dan kuburlah mimpinya jadi Panglima. Karena menjadi Kepala Staf saja sudah menyalahi, menurut saya ini telah melampaui wewenangnya. Saya nggak mau dong, saya rakyat Indonesia juga. Kalau kemudian kita dipimpin oleh Panglima yang nanti melampaui wewenang-wewenang lain. Jadi kalau saya boleh bicara sama Presiden Jokowi, udahlah, Panglima besok ini Pak Yudo aja lah. Analis militer dan pertahanan Koni Rahakundini menilai kalau Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman tidak perlu berambisi untuk menjadi Panglima TNI. Sebabnya, Dudung dianggap telah menyalahi wewenangnya dengan mengerahkan prajurit untuk menyampaikan protes terhadap anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Kemudian Koni menganggap kalau sosok yang pantas untuk menjadi pengganti Jenderal Andika Perkasa ialah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Salah satu alasan Koni memilih Yudo ialah untuk mewujudkan impian Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman kesal melihat jajarannya selevel perwira tampak adem ayem pasca disebut seperti gerombolan melebihi organisasi masyarakat oleh anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Dudung lantas menyerukan seluruh jajarannya untuk tidak takut memberikan perlawanan terhadap Effendi yang dianggap sudah menginjak harga diri TNI AD. Hal tersebut diungkapkan Dudung ketika berbicara dalam sesi video conference. Dudung meminta kepada jajarannya untuk tidak tinggal diam ketika harga dirinya diinjak-injak. Ia meminta mereka untuk tidak takut kehilangan jabatan. Sebabnya, Dudung meminta kepada seluruh jajaran untuk melakukan perlawanan setelah disebut seperti gerombolan oleh Effendi. Analis militer dan pertahanan Koni Rahakundini menilai kalau Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman tidak perlu berambisi untuk menjadi Panglima TNI. Sebabnya, Dudung dianggap telah menyalahi wewenangnya dengan mengerahkan prajurit untuk menyampaikan protes terhadap anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Kemudian Koni menganggap kalau sosok yang pantas untuk menjadi pengganti Jenderal Andika Perkasa ialah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Salah satu alasan Koni memilih Yudo ialah untuk mewujudkan impian Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman kesal melihat jajarannya selevel perwira tampak adem ayem pasca disebut seperti gerombolan melebihi organisasi masyarakat oleh anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Dudung lantas menyerukan seluruh jajarannya untuk tidak takut memberikan perlawanan terhadap Effendi yang dianggap sudah menginjak harga diri TNI AD. Hal tersebut diungkapkan Dudung ketika berbicara dalam sesi video conference. Dudung meminta kepada jajarannya untuk tidak tinggal diam ketika harga dirinya diinjak-injak. Ia meminta mereka untuk tidak takut kehilangan jabatan. Sebabnya, Dudung meminta kepada seluruh jajaran untuk melakukan perlawanan setelah disebut seperti gerombolan oleh Effendi. Dicap salahi wewenang provokasi prajurit marah
ke Effendi Simbolon, Koni KSAD Dudung kubur mimpi jadi Panglima TNI. Analis militer dan pertahanan Koni Rahakundini menilai kalau Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman tidak perlu berambisi untuk menjadi Panglima TNI. Sebabnya, Dudung dianggap telah menyalahi wewenangnya dengan mengerahkan prajurit untuk menyampaikan protes terhadap anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Kemudian Koni menganggap kalau sosok yang pantas untuk menjadi pengganti Jenderal Andika Perkasa ialah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Salah satu alasan Koni memilih Yudo ialah untuk mewujudkan impian Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman kesal melihat jajarannya selevel perwira tampak adem ayem pasca disebut seperti gerombolan melebihi organisasi masyarakat oleh anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Dudung lantas menyerukan seluruh jajarannya untuk tidak takut memberikan perlawanan terhadap Effendi yang dianggap sudah menginjak harga diri TNI AD. Hal tersebut diungkapkan Dudung ketika berbicara dalam sesi video conference. Dudung meminta kepada jajarannya untuk tidak tinggal diam ketika harga dirinya sudah diinjak-injak. Dudung meminta kepada jajarannya untuk tidak tinggal diam ketika harga dirinya diinjak-injak. Ia meminta mereka untuk tidak takut kehilangan jabatan. Sebabnya, Dudung meminta kepada seluruh jajaran untuk melakukan perlawanan setelah disebut seperti gerombolan oleh Effendi. Tolak kenaikan harga BBM, Partai Buruh bakal gelar aksi hingga akhir September. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan pihaknya akan melakukan aksi bergelombang dan bergantian di tiap daerah selama bulan September 2022 terkait kenaikan harga BBM. Aksi dilakukan setiap hari kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menurutnya, strategi yang akan dipakai Partai Buruh adalah dengan melakukan demo kenaikan BBM di daerah. Titik aksi di daerah adalah di kantor gubernur, bupati atau wali kota atau DPRD. Lalu untuk output yang diharapkan dalam aksi daerah ini adalah meminta gubernur atau bupati atau wali kota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada Presiden dan pimpinan DPR RI. Kemudian output kedua meminta gubernur dan bupati mendesak DPR membuat pansus BBM. Pansus DPR RI ini diharapkan bisa membongkar kenapa swasta bisa menjual BBM lebih murah. Berikut titik aksi selama September 2022. Tanggal 8 September aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen Serikat Buruh. 12 September aksi akan dilakukan di Balai Kota Jakarta. Secara bersamaan, elemen buruh PSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI. 13 September, aksi akan dilakukan di kantor Gubernur Banten diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota. 14 September akan dilakukan aksi masing-masing kabupaten atau kota se-Jawa. 15 September khusus Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten atau kota akan melakukan aksi seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dan sebagainya. 19 September aksi se-Kepulauan Riau dan Riau Daratan. 20 September aksi se-Jatim dan Sumatera Provinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri. 22 September aksi dilakukan sewilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. 26 September buruh se-Jawa Barat aksi di Gedung Sate. Totalnya bisa mencapai 30.000 buruh.